Pak Rikwanto sepertinya ada yang mengganjal nih sebagai polisi yang sesungguhnya ya. Jangan sampai ini Mantan lah. akademisi dan juga lawyer lebih-lebih dari polisi. Jangan. Iya. Silakan Bang. Enggak, saya menyinggung sedikit masalah diskresi tadi. Sebenarnya Prof. Kiki udah pakar sekali. Cuma kalau saya kan praktisi di lapangan. Yang sengaja tidak sengaja suka mengambil diskresi. Ya, dan kita lihat sehari-hari ya. Itu polisi lalu lintas tiap hari ambil diskresi itu. Kalau kemacetan, lampu merah itu harus berhenti sebenarnya peraturannya, hukumnya. Tapi dia buat suruh jalan. Lampu hijau harusnya jalan, dia suruh berhenti. Ya kan? Untuk mengatur lalu lintas, itu diskresi. Diskresi itu mengenyampingkan ketentuan yang ada untuk kepentingan yang lebih besar. Demi kemaslahatan yang lebih besar. Dan dipertanggungjawabkan secara hukum. Jadi bukan semena-mena. Bukan suka-suka, bukan egonya. Begitu juga orang diborgol atau tidak diborgol, diskresi. Loh, kok si Anu diborgol, ditangkap? Itu kan orang terhormat, nggak mungkin dia lari. Nggak begitu. Yang tahu tuh orang lapangan. Kita di nonton TV atau di rumah, orang itu orang terhormat, kenapa diborgol? Oh, yang tahu saya Pak, kenapa? Saya takut kalau nggak diborgol, dia bisa membahayakan dirinya. Kenapa membahayakan dirinya? Bisa loncat ke jalan, ketabrak mobil, atau bisa menyerang saya. Kalau orang sedang dalam keadaan berurusan dengan hukum, apalagi kena penangkapan, psikologisnya terganggu Pak katanya gitu. Apapun bisa terjadi. Saya putuskan tuh saya borgol. Ada juga yang agak ekstrim, loh kenapa nggak diborgol? Seperti kasus Medan kemarin yang nembak polisi. Saya menyalahkan juga, tapi dia jelaskan supaya dia bisa berbicara baik. Kalau tenang dia bisa mengungkapkan apa yang terjadi dengan konteks kita tetap waspada menjaga dia. Itu diskresi juga. Jadi itu sesuatu tindakan yang bisa diambil oleh polisi segala tingkatan, payungnya hukum dan dipertanggungjawabkan secara hukum. Izin Pak. Izin ya, Prof ya, gitu ya. Ada dalam kami belajar di dunia public policy, there is discretions. There is no discretion without transparency. Jadi nggak ada yang namanya diskresi kalau ada nggak transparan. Nah saya khawatir tadi kalau Bapak bilang mengatakan diskresi, tapi harus ingat setelah Anda melakukan penindakan yang menurut Anda benar, harus ada transparansi yang jelas. Nah persoalannya adalah kita ini secara kelembagaan sudah punya Kompolnas lah katakan sebagai alat transparansi. Tapi menurut kami ini kurang. Harusnya lebih jelas lagi, lebih detail lagi. Dan saya kira Kompolnas ini kan cuma ada di pusat ya. Kita kira pelanggaran dilakukan oleh diskresinya kan sampai level bawah nih Pak. Kalau orang bawah harus lapor ke atas ini kan jadi problem. Maksud saya adalah bagaimana tadi dengan ide dimasukkan sebagai Kemendagri, dia akan punya pengawasan dengan levelnya berjenjang. Dan ini akan membuat polisi kita jauh lebih powerful, melindungi masyarakat, mengayomi masyarakat, sekaligus dia punya transparansi yang tinggi. Iya, sederhana tadi ya, setelah dia mengambil alih fungsi lampu lalu lintas, tadinya hijau jalan dibuat berhenti, merah harusnya berhenti dibuat jalan. Setelah normal dia kembalikan lagi ke fungsi semula. Itulah transparansinya, itulah pertanggungjawabannya. Kalau kita naikkan level diskresi selanjutnya di bidang manajemen, di bidang keuangan, di bidang apa, itu sesuatu yang bisa saja terjadi namun kembali lagi ke alurnya dan dipertanggungjawabkan. Bertanya satu hal Pak, bertanya, saya karena awam. Kalau diskresinya tangible, mafhum orang. Seperti lalu lintas contoh yang tangible kan. Yang seru di perdebatan kita malam ini panjang karena banyak yang kesannya diskresi yang intangible. Dalam pilkada, misalnya dalam pilpres, dalam urusan ini. Gimana tuh Pak Jenderal itu penjelasannya? Kalau diskresi yang tadi ya, payungnya bukan hukum, karena keinginan sendiri, karena permintaan seseorang, karena kepentingan sesuatu, itu nggak diperbolehkan Pak. Itu kalau melanggar ketahuan dihukum. Iya, karena kalau yang tangible, kalau lalu lintas kayak gitu, ya pasti seneng orang kan. Payungnya tetap hukum. Iya gitu. Dan Kalau beliau dipertanggungjawabkan. istilahkan imamnya itu adalah hukum tadi kan. Saya bantu ya Pak Rikwanto. Ada dua tadi. Pertama diskresi
itu tidak mungkin dilakukan di depan. Kenapa? Kalau ada orang nodong orang begini, terus ada polisi, diam aja, mati orang ini. Gitu. Jadi keputusan itu dibuat tangible pasca kejadiannya, post factum tangible. Jadi setelah itu dia bertanggungjawabkan. Saya kasih contoh konkret. Dulu ada di film, di TV, itu 10 preman ngejar-ngejar satu polisi di Senayan. Dia bawa pistol, dia acung-acungkan. Di sidang itu polisi, sidang kode etik. Kenapa nggak nembak? Dia jelaskan peluru saya hanya 6, mereka 10 dan semua bawa parang. Kalau saya tembak hanya 6 mati, habis itu saya hancur. Lebih baik nggak ada korban, dia lari dikejar-kejar itu sampai capek, terakhir dia todong kabur, nggak ada korban. Nah, ada pertanggungjawaban di dalam sidang kode etik. Karena tidak semuanya yang post factum itu bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya dia harus nembak orang karena berbahaya ini gitu. Nah, itu satu. Lalu yang kedua tentang prinsip diskresi dari atas ke bawah itu. Prinsip diskresi itu hanya menyangkut keputusan-keputusan yang sifatnya pertanggungjawabannya ke hukum nanti gitu loh. Memang harus ke hukum. Nah, hukumnya apa? Hukum yang paling rendah adalah kode etik polisi. Kode etik. Sering banyak sampai sekarang sidang-sidang kode etik itu terbuka kok, banyak yang terbuka. Tapi kalau menyangkut kode etik yang menyangkut susila, tindak susila, tertutup pastilah. Prof Kiki, sepertinya ada mahasiswa yang ingin bertanya ya. Mari kita libatkan mahasiswa yang ingin bertanya langsung pada narasumber, silakan. Baik, selamat malam semuanya. Saya izin bertanya kepada Prof Kiki selaku ahli penasihat dari Kapolri. Jadi sering sekali saya mendapatkan isu-isu miring terkait Polri di mana pemberitaan itu kayak marak gitu, memberitakan Polri yang kayak salah dalam melakukan penanganan kasus. Tapi di sisi lain juga kayak penanganan yang sudah tepat oleh Polri itu lebih jarang untuk diangkat gitu. Nah, dari sini saya ingin menanya Prof, gimana sih strategi jitu supaya instansi Polri ini bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga slogan presisi itu benar-benar bisa dapat diterapkan dengan baik gitu Prof. Begini. Sebelum dijawab ya Prof ya, ada satu lagi yang bertanya. Kita coba silakan, monggo. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Pedro, saya ingin bertanya kepada Bapak Ruhut. Ya Pak Ruhut, gagasan ini kan mulai dari PDIP ya Pak Ruhut ya. Kita terus terang saja, kita berani terang-terangan lah. Mewakili instansi yang ada dan lembaga yang ada, bukankah gagasan tersebut atau misalnya pemilihan terkait, pertimbangan terkait keputusan bahwa polisi harus berada di bawah Kemendagri atau TNI itu bukankah ke depan akan menjadi senjata makan tuan bagi bukan hanya instansi keamanan tapi juga instansi politik yang ada di Indonesia. Karena faktanya dengan netralitas yang ada saat ini saja masalah-masalah atau isu politik masih terjadi di internal polisi. Lantas bagaimana jika netralitas itu hilang? Bukankah akan bertambah buruk justru kemungkinan masalah yang ada? Begitu. Terima kasih. Prof Kiki dulu boleh? Prof, langsung dijawab. Oke, jadi gini, kalau karena kepolisian di mana-mana seluruh dunia itu mengikuti struktur pemerintahan sipil. Nah, kita mengarah ke fragmentasi pemerintahan sipil dalam konsep dekonsentrasi. Bukan desentralisasi, bukan sentralisasi. Dekonsentrasi adalah penyerahan kewenangan administratif ke daerah, kewenangan politik tetap ada di pusat, kekuasaan politik. Itu dekonsentrasi namanya. Nah, di dalam prinsip dekonsentrasi, kepala daerah dipilih oleh masyarakat lokal, bupati, gubernur. Sekarang bayangkan kalau di bawah Kemendagri itu tidak ada jaminan sama sekali, polisinya netral, malah ikatan emosional itu lebih dekat, ini lebih fragmented, polisinya akan pecah-pecah di seluruh Indonesia. Bayangkan kalau polisi bawa senjata, semua bawa senjata, lalu Jawa Timur sama Jawa Tengah, karena pilihan gubernurnya berbeda, tawuran bawa senjata semua. Nah, loh, ini terjadi kok.
seperti namanya. Saya kira begini, polisi kita udah dewasa, Bang. Polisi kita sudah dewasa, mereka sudah dilatih. Loh kalau dewasa kenapa dikritik sampai ada Gini, parcok segala menurut macam? saya gini, kalau menurut saya gini, publik melihat polisi ini punya senjata di tangan kirinya. Punya undang-undang jurisdiksi kepolisian di tangan kanannya. Terus abang tambahkan lagi, punya diskresi juga untuk mengeksekusi. Tetapi kalau transparansinya hanya kode etik di internal. No, saya nggak bilang hukum. Maksud saya begini, dengan Termasuk cara kode etik. dengan dimasukkannya ke dalam Kemendagri, saya berharap dengan reformasi kelembagaan ini ada transparansi yang lebih karena dia punya sangat powerful. Jadi Yang ini nggak bisa abang jawab kan dengan bisa, kenapa? Gampang. Kemendagri itu pelayanan publik, polisi penegakan hukum polisi juga. mengayomi masyarakat. Menegakkan hukum juga. Iya di dalam kan tagnya apa bang? Polisi menegakkan hukum enggak? Polisi pengayom masyarakat. Polisi pelayan Loh, iya, masyarakat. lalu kalau ada pinjol, ponjol, punjol, yang nangkep siapa? Ya iya tetap lah ini kan Yang persoalan. nangkep itu Satpol PP, Satuan Polisi Pura-Pura. Saya kira gini. Lah, iyalah. Nggak, saya kira gini bang. Kalau ada kejahatan internasional yang urusannya dengan Interpol siapa? Pak Prabowo saya kira akan melihat diskusi ini, saya yakin. Dia akan melihat juga perbincangan publik. Bahwa memang ada persoalan mengenai transparansi, mengenai kepolisian kita. Sehingga muncullah isu-isu yang disampaikan tadi sampai kemudian dikutip sama Bang Luhut. Itu kan sebelum jadi presiden. Iya, enggak. Saya kira beliau konsisten orangnya. Menurut saya begini, ini kan bisa dipertimbangkan. Oh iya, ternyata ada satu institusi yang sangat luar biasa, diskresinya ditambah, tetapi transparansinya kurang. Mudah-mudahan beliau akan pertimbangkan. Ini juga bisa dirubah kelembagaannya supaya lebih transparan begitu. Status polisi sekali lagi normatif di seluruh dunia ya. Itu yang menentukan bukan hanya presiden. Catat itu. Ini konsensus seluruh bangsa. Tidak bisa urusan polisi sebesar ini, presidennya minta ini, minta itu. Dia harus konsultasi dengan DPR, iya kan? Nah, nggak bisa. Nah ini Bang Ru Jadi, pertanyaan mahasiswa ya. kecuali kong kali kong dengan DPR-nya. Kita berikan kesempatan Bang Ru Dan menjawab saya pertanyaan nggak mahasiswa percaya tadi, dia Bang. tidak punya catatan kong kali kong. Ya. Jadi tenang Menjaga aja. netralitasnya bagaimana Iya, kalau jadi kemudian harus dilembur? Profesor Kiki sama adik saya, ini kan gara-gara profesor dari tempat kami menyinggung the man behind the gun. Ya kan dari itu aja, karena ada alat negara itu. Jadi apa yang dikatakan profesor itu benar. Kembali pertanyaan adik saya ya. Saya juga tahu kan saya udah tegas mengatakan. Keluarnya polisi pada waktu itu, sahabat saya tahu ya. Karena saya lawyer Kapolri pada waktu itu Pak Dibio Widodo. Saya tanya kenapa Pak? Saya masih ingat Menangkap Pangapnya Pak Wiranto. Ya, bersyukurlah saya udah tua jadi saya ini catatan sejarah bagi saya ya. Jadi polisi itu harus dikedepankan. Itu betul. Tapi kan seperti saya bilang, marilah kita polisinya saja mengakui. Jangan yang lain merasa lebih polisi dari polisi. Itu nggak baik. Keluarlah kata-kata alat negara itu. Saya tahu itu undang-undang. Saya tahu. Tapi apa yang ditanyakan profesor juga benar. Tapi kembali semua kita sebagai negara hukum, saya mohon ya. Tadi kan ada seolah-olah oh itu disampaikan Pak Prabowo sebelum dia presiden. Siapa bilang? Dia udah presiden kok. Karena itu saya katakan yang terhormat Presiden Republik Indonesia yang ke-8, Bapak Jenderal TNI Angkatan Darat Kopassus Bintang 4. Nah, biar lebih tegas. Ya, dia. Jadi dia mengatakan itu. Jadi menteri. Dia mengatakan itu. Ya, jadi kita mau bilang apa? Jadi kalau ini kejadian nggak patuh. Dia punya hak prerogatif loh. Dia punya hak mau apa? Karena itu sebenarnya mudah-mudahan Pak Prabowo melihat oh ini Pak Rikwanto dari Komisi 3 polisi juga loh dulu. Tapi sekarang dia orang partai loh. Ya dia orang partai karena itu jangan gimana dengan partai. Partai itu aset bangsa. Kalau nggak ada partai mau kemana kita? Ya itu fakta kok. Kalau ada orang yang sinis dengan partai, janganlah nanti. Kita giliran boleh ya? Ada orang gimana? Ya karena itu. Jadi pertanyaan tadi semua baik.
Tapi kawan-kawan saya yang lebih polisi dari polisi, itu yang namanya senjata makan tuan. Ini dua profesor jago-jago. Bang Pitra, Jadi boleh aku singkat tenang. ditanggapi? Bang Ya, Pitra, ya silakan. sebelum ke Pak Rikwanto. Silakan tanggapin, silakan. Saya kira tidak ada polisi dari polisi kan gitu. Tapi tetap ya, saya ingin menyampaikan, siapapun yang berjiwa penjahat pasti akan membenci polisi. Jadi polisi ini sudah capek bertugas menjaga keamanan, ketertiban, Kamtibnas, menegakkan hukum dan lain-lain. Saya tidak abu-abu. Kita merah putih aja, saya tetap dukung polisi. Apapun itu untuk ketertiban umum dan Kamtibnas, polisi haruslah mandiri. Oke, Pak Rikwanto. Polisi harus independen dan polisi harus tetap didukung selamanya. Pak Rikwanto. Singkat Pak. Terima kasih. Saya cuma ingin menegaskan saja, mengingatkan lagi, tugas Polri itu sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Yang pertama adalah pemelihara keamanan ketertiban masyarakat. Yang kedua, penegak hukum. Yang ketiga, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Nah, tinggal mana yang lebih dikedepankan. Penegakan hukum adalah jalan yang terakhir. Ya. Jadi to serve and protect itu diutamakan dalam tindakan-tindakan kepolisian di lapangan. Jadi tetap seperti sekarang saja. Ya, tetap polisi seperti sekarang langsung di bawah presiden. Ya, tadi pesan Prof tadi, bagaimana usernya. Kita harapkan stronger leader, Bapak Presiden juga stronger leader, Bapak Kapolri juga. Sama-sama kolaborasi untuk kemaslahatan martabat masyarakat bangsa dan negara Indonesia. Tujuannya adalah kemaslahatan masyarakat. Kami akan kembali sesaat lagi. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Catatan Demokrasi. Kita sudah sampai di penghujung catatan demokrasi karena BAS juga tadi tampil percaya diri ya Maria. Betul, diskusi kita jadi lebih hangat. Terima kasih BAS sudah mensponsori kami di Catatan Demokrasi. Kami tutup Catatan Demokrasi hari ini yang pasti bagaimana kemudian tim Polri bisa bekerja secara profesional dan juga transparan ya. Terima kasih. Bang Ruhut, singkat Bang Ruhut. Ya, saya hanya mau mengatakan gini. Polisi tidak pernah lelah, capek bertugas. Baik, Jadi terima yang kasih bilang Bang udah Ruhut. capek, polisi itu mantap. Bang Terima kasih, Ruhut, Bang Ruhut. Ahmad Sudaya, Terima kasih. Pak Rikwanto, Prof Kiki, Bang Pitra, terima kasih kasih banyak. Mahasiswa UNJ UNAS, terima kasih sudah hadir di catatan demokrasi. Saya Andrew Merkuri. Saya Maria Tegas. Kita kembali minggu depan. Sampai jumpa.